kita adalah mempromosikan Indonesia di mancanegara. Terima kasih Bapak Robi yang telah menghadirkan kami di studio GMBK DPD GMBK Kabupaten Lumajang. Perlu diketahui bahwa BKNI RI adalah kepanjangan dari Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia. Dan BKNI sendiri itu adalah badan independen non struktural yang tujuannya membantu untuk menjaga negara, terutama dalam bidang ekonomi dan semua bidang yang sekiranya di Indonesia ini bisa maju tanpa menggunakan anggaran pemerintah atau yang disebut dengan anggaran APBN atau APBD. Ini anggaran murni dari swasta yang akan diluncurkan oleh BKN ini gabungan anggaran dari 209 negara, yaitu dari anggaran asuransi lansia seluruh dunia. Ini yang nantinya akan diaplikasikan menjadi sebuah bangunan atau investasi, yaitu rumah sakit Panti Jompo berbasis wisata dan ekologi. Kalau emang itu uang anggaran itu dari beberapa negara ya, itu apa termasuk dari seperti Bank Dunia, itu apakah termasuk dalam hal itu Pak Pram? Jelas, kalau memang anggaran dari dunia otomatis melalui Bank Dunia dan nanti akan ditransfer atau dipindah tangankan ke BI, Bank Indonesia, dari BI akan dipindahkan lagi ke Bank Mandiri. Dan sekarang ini yang ditunjuk oleh BKNI RI adalah Bank Mandiri untuk pendistribusian daripada anggaran-anggaran yang akan diaplikasikan ke masing-masing kabupaten. Lalu kemarin kan datang ke sini di hutan Siti Sundari ya, yang Betul. setahu saya. Iya. Itu apa sih misi utama dari BKNI RI itu? Misi pertama yaitu untuk sosialisasi, karena sosialisasi yang pertama kepada Pemkab atau Bupati sudah dilaksanakan. Sekarang menspesifikasikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat, khususnya baik kecamatan, desa dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena tujuan BKNI RI ini nantinya setelah jadi vaskes atau setelah jadi fisik bangunannya, ini nantinya akan diserahkan pemerintah daerah yang akan dikelola oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk membantu atau menunjang pendapatan daerah. Itu tujuannya. Lalu yang dibawa kemarin tuh program ke sini tuh sudah udah terencana mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau belum itu Bapak? Kalau mendapat persetujuan sudah, karena apa? Lumajang sudah melakukan rekomendasi dari masing-masing titik yang telah ditentukan oleh BKNI RI di Kabupaten Lumajang. Kemarin sudah waktu pertama kali datang ke Lumajang, presidium kami BKNI RI sudah mendatangi Pak Bupati. Kebetulan pada waktu itu Pak Bupati melaksanakan takziah ke almarhum Ibu Sarojat Masdar, dan yang menemui adalah asisten beliau Pak Imam di Pendopo. Dan ada tembusan kembali, yaitu kami selaku anggota BKN menghadap kepada Bapak Sekda. Waktu itu ada didampingi oleh satu jurnalis juga, yang kedua didampingi oleh rekan kami dari BKN, dan juga dari Bapak Gubernur Nugroho sendiri selaku Ketua GMBK juga ikut mendampingi ke sana. Ya, untuk di Lumajang sendiri itu apa sih yang direncanakan bantuan atau ini semacam bantuan kan dari BKNI RI itu? Ini BKNI RI bukan bantuan Bapak. Jadi BKNI RI ini
katakanlah investasi. Tapi investasi ini yang nantinya akan dikembalikan kepada daerah, yang akan dikelolakan daerah. Tujuannya apa? Tujuan pertama BKNRI adalah mengangkat ekonomi daerah. Kenapa BKNRI menunjuk atau titik lapangan atau titik lokasi yang nantinya akan dibangun sebagai rumah sakit panti jompo yang berbasis ekologi dan wisata tersebut di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tujuannya mengangkat ekonomi dan mengangkat derajat dari daerah itu sendiri. Itu tujuannya. Yang kedua, BKNRI ini mencari kontraktor-kontraktor di daerah yang akan mengerjakannya nanti, khusus putra-putra daerah. Supaya apa? Supaya pembagian rezeki katakanlah ya. Pembagian pekerjaan ini langsung dirasakan oleh masyarakat-masyarakat setempat. Gitu. Jadi tidak dikontraktualkan kepada kontraktor yang besar misalkan, walaupun ini anggarannya besar, tapi ini memilih atau pakai tujuan langsung dari kontraktor kecil, misalnya PT-PT kecil yang di daerah. Ini yang diutamakan dulu. Tentu nanti pelaksanaan dalam pembangunan itu sendiri seperti padat karya gitu ya Pak, tujuannya itu. Kalau pembangunannya memang dikontraktualkan, jadi ada pertanggungjawaban secara hukum kepada PT yang melaksanakan tanggung jawab. Maksud saya itu penyerapan tenaga kerjanya itu loh. Betul. Kalau penyerapan tenaga kerja ini memang diutamakan putra daerah atau dari orang-orang setempat, baik dari pembangunan fisik sampai nanti setelah realisasi pembangunan dan aktif sebagai penampung wisata atau panti jompo dari luar negeri. Ini tenaga medisnya, tenaga ahlinya atau mulai tenaga kasarnya ini memang mengambil dari putra daerah. Berarti tentu aja ini nanti itu akan sangat bermanfaat bagi warga Lumajang khususnya ya. Jelas sekali, karena di sana selain membangun untuk wisata yang dari luar negeri, di sana juga akan dibangun klinik, juga perawatan yang nantinya akan digratiskan buat warga yang tidak mampu di sekitarannya BKNRI. Oke, selanjutnya nih, ini menarik nih Bapak ya. Yang dilihat Lumajang ini bukan BKNRI-nya aja, tapi kehadiran GMBK itu sendiri. Dan di judul malam ini sendiri itu versus. Makanya saya penasaran apa sih versus maksudnya dalam hal ini. Nah, untuk menjawab ini saya mohon nanti yang menjawab itu Ketua GMBK Lumajang sendiri. Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini. Vitali, bikin kamu lebih lelaki. Ya, terima kasih Pak Warobi. Selamat malam untuk pemirsa semua yang menyaksikan streaming pada malam hari ini. Jadi kehadiran GMBK itu saat pertama BKNI RI datang itu memang kebetulan langsung menunjuk GMBK untuk diminta bantuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi sedikit banyak GMBK mulai paham maksud dan tujuannya, sehingga ketika sudah tahu tujuannya dan sebagainya, waktu itu yang datang langsung Pak Tri Harsono ya, Presidium BKNI RI sendiri. Karena memang misinya adalah bagi GMBK adalah memang sangat bagus, yaitu menciptakan fasilitas kesehatan berbasis wisata dan ekologi yang sekarang ini kebetulan Kabupaten Lumajang memang sedang mendobrak, sedang bergeliat wisatanya. Akhirnya kita bantu ya, kita akan mendampingi BKNRI untuk bisa melaksanakan kegiatannya di Lumajang. Jadi kehadiran GMBK kemarin diundang untuk menghadiri acara launching ya,
launching penandatanganan MOU antara BKNN RI dengan seluruh kontraktor yang ada di Jawa Timur. Kalau nggak salah waktu itu ada 31 titik kalau nggak salah ya. Sekitar melibatkan 31 kontraktor juga kalau nggak salah Pak tadi ya. Melibatkan 31 kontraktor juga. Anggaran yang digunakan adalah memang anggaran dari swasta ya, dari lembaga-lembaga luar negeri internasional, juga ada melibatkan juga nasional para donatur dan dermawannya. Memang ini BKNRI ini memunculkan semangat, sebenarnya semangat nasionalis masyarakat Indonesia, bagaimana agar saling bergotong royong, saling peduli dengan masyarakat yang lainnya, dalam rangka kalau mendengar pidatonya Pak Tri Harsono sendiri kemarin itu, saya menyimak beberapa poin yang memang ditekankan, yaitu bahwa kita tidak bisa lagi menggantungkan sumber-sumber anggaran dari pemerintah saja dalam rangka pembangunan secara nasional untuk menambah devisanya, tetapi harus ada kemandirian yang mereka inginkan, yang diperlukan untuk menyupport kemajuan negara ini berupa pembangunan. BKNI RI, saya rasa kalau Jawa Timur saya 31 titik, saya anggap ini sudah berhasil memancing atau menggerakkan para investor untuk bergerak secara mandiri tanpa tekanan dari dana anggaran pemerintah, dan nanti aksesnya memang sasaran tujuannya memang akan melibatkan banyak sekali masyarakat yang akan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ini. Khususnya adalah yang paling signifikan adalah peningkatan ekonomi ya masyarakat desa, ya, karena di Lumajang hanya dibatasi 3 ya. Kita bersyukur sebenarnya, kabupaten-kabupaten lain juga belum tentu ada yang 3 gitu ya. Di Lumajang mungkin ya, semua 3 ya. Di Lumajang mungkin kenapa dipilih gitu ya, mungkin ya karena Lumajang dirasa adalah kabupaten yang sangat bagus potensi wisatanya, ada gunung, ada laut dan sebagainya. Ini pertama. Yang kedua, ternyata mereka melirik di sisi kerukunan ya, toleransi antar umat beragama, antar masyarakat. Dan yang ketiga adalah birokrasi di Lumajang dirasa juga tidak terlalu sulit untuk investor bisa masuk. Dan yang keempat adalah keamanan. Jadi keamanan sendiri BKNRI juga menggandeng komunitas Badak kalau nggak salah, itu juga digandeng juga untuk membantu dalam hal keamanan selama mereka melaksanakan kegiatan di sini. Buat kami, karena memang ternyata bahwa proyek pembangunan yang nilainya juga lumayan besar, satu proyek, satu titik pembangunan yang diselenggarakan itu M ya, itu M, itu 80-an M sekarang. Akan ada banyak anggaran besar di sana, tentunya GMBK tergerak karena memang arahnya nanti ternyata menurut pihak BKNI sendiri bahwa nanti akan dilimpahkan menjadi aset pemerintah daerah untuk sebagai pengelola. Apa juga aset juga Pak ya? Aset juga ya. Ini tentunya ada mekanisme bagaimana ini akan menjadi aset suatu saat. Ini akan menjadi kebanggaan bahwa nanti ternyata Lumajang akan mendapat, kalau saya bilang hadiah dari investor swasta yang membangun fasilitas yang sedemikian penting peranannya, karena ini Vaskes ini untuk Manula ya, Panti Jompo internasional. Jadi sudah kami coba menggambarkan yang akan masuk atau yang akan berkunjung ke Indonesia ini bukan hanya domestik Indonesia saja, tetapi luar negeri. Ternyata sudah BKN ini menjalin komunikasi hubungan dengan luar negeri. Artinya bahwa luar negeri pun sudah mempersiapkan tentang ini, sangat mendukung sekali. Bagaimana biasanya kan polanya begini, ini bagus menurut saya. Panti Jompo itu biasanya terkenal seperti pengasingan.
kita terkenal biasanya Panti Jompo itu terkenal ya seperti mengasingkan orang apa yang memang manula sekali, yang memang kemampuannya sudah keluarganya tidak mampu untuk merawatnya dan sebagainya, banyak kendala di sana, sehingga terkesan di sana adalah pengasingan yang fasilitasnya menjemuhkan buat saya. Saya pernah mencoba ke beberapa Panti Jompo itu seperti pengasingannya apa ya, sangat formal, dan orang yang berkunjung ke sana ini kurang begitu respect, tertarik, kecuali datang itu untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Nah, dikemas oleh BKN RI dengan sangat cantik bahwa Panti Jompo yang akan digarap oleh BKN RI ini dikemas sebagai wisata, karena ditempatkan di titik-titik yang memang view-nya yang memang bagus. Artinya bahwa satu poin ini, wisata dan ekologi untuk Panti Jompo ini sudah kita prediksi akan sangat menarik perhatian masyarakat luar negeri tentunya ya. Masyarakat luar negeri akan sangat tertarik untuk bisa menitipkan atau merawatkan orang tua mereka di Lumajang, karena ada wisata yang bagus yang nilai jualnya juga lumayan, didukung dengan keamanan yang ada, didukung dengan lingkungan yang sangat ramah di Lumajang. Ini yang nilai poin yang menarik yang nanti diharapkan atau ditargetkan oleh BKN RI sendiri dengan pengelolaannya itu, bahwa akan banyak bukan hanya orang tua yang jompo yang akan dimasukkan, tetapi mereka akan membawa wisatawan-wisatawan yang lain, karena tidak mungkin orang jompo datang sendiri, tidak mungkin, pasti akan membawa keluarga besarnya gitu ya. Sehingga ini kan cuma mengantar, nanti mereka pulang kembali ke luar negeri, mereka bisa bercerita di sana bahwa di Indonesia, khususnya di Lumajang, ada fasilitas yang seperti ini yang buat mereka adalah tidak ditemukan di sana, mungkin ya, tidak ditemukan di sana. Nah, ini akan menarik. Nah, konsentrasi GMBK adalah karena nanti pengolahnya akan dijadikan anggaran aset daerah dikelola oleh pemerintah, tentunya akan menambah income daripada PAD kita. Tentunya kami berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat Lumajang sendiri. Ini berkaitan dengan anggaran tentunya, manajemen, administrasi dan sebagainya. Ada sirkulasi keuangan yang sangat besar. Wajib bagi kami GMBK memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Anggaran-anggaran yang sudah digelontorkan sudah sesuai dengan tujuan dan porsinya. Itu peran GMBK. Saya mengapresiasi sekali langkah dari BKN RI menggandeng kami untuk, artinya ada niat baik dari kawan-kawan BKN RI bahwa pekerjaannya, aktivitasnya juga menggandeng lembaga seperti GMBK dalam hal pengawasan terhadap kegiatannya, supaya dipastikan lancar sesuai dengan tepat sasaran. GMBK sendiri juga akan menjadi beban, sebenarnya beban moral, beban mental, karena mengemban tanggung jawab yang sangat luar biasa dari proyek investor internasional. Ini juga buat kami adalah hal yang baru, dan mudah-mudahan kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya, karena GMBK Lumajang juga adalah tuan rumah di sini. Sebagai tuan rumah, ya kami harus ikut serta menjamin juga bahwa investor dari BKN RI dan tamu-tamu yang mereka datangkan ke Lumajang itu diperlakukan dengan baik. Saya kira kehadiran GMBK seperti itu. Ini yang menarik ini ya bagi masyarakat itu, kenapa ya dalam hal ini, dalam hal proyek-proyek besar itu GMBK itu selalu hadir di dalamnya itu. Itulah yang jadi pertanyaan masyarakat. Ya itu maksud saya gini. Jadi apa sih harapan GMBK sendiri dalam hal ini, dalam misalnya ada investor-investor itu hadir dan GMBK itu sendiri, apa sih peranan pokoknya nanti di dalam pelaksanaan bergabung dengan BKN RI ini? Ya.
Bekerja sama dengan BKNRI RI ini memang adalah sesuatu yang membanggakan juga buat kami, tantangan juga berikut membanggakan. Sebenarnya nggak hanya proyek-proyek besar yang akan diawasi oleh GMBK, proyek kecil. Cuma ketika ini ada BKNRI yang miliaran rupiah per titiknya ini kami anggap besar sekali. Jadi begini, kembali kepada tujuan dan misi GMBK sendiri, bahwa gerakan memerangi korupsi ini adalah sudah menjadi misi kita, dan ini harus terus kita sosialisasikan dan kita terus lakukan pergerakannya, baik proyek kecil ataupun proyek besar. Tidak ada bedanya buat kami ya. Hanya berbeda di masalah tantangan dan mekanisme saja nanti dalam sosial kontrolnya. Artinya bahwa investor besar juga, para kontraktor, para pemodal itu juga bahwa melihat Indonesia ini adalah negara yang memiliki budaya korupsi juga. Jadi GMBK sendiri tidak mau itu akan terus berlanjut menjadi bahwa korupsi di Indonesia adalah sebagai budaya. Kita akan memerangi budaya itu. Jadi kita akan memastikan bahwa seluruh pekerjaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara ataupun dana asing dari luar negeri yang memang nanti akan diasetkan kepada daerah sebagai aset negara yang nanti akhirnya juga, kami hanya ingin memastikan bahwa semua berjalan tanpa ada korupsi di sana. Baik itu bentuknya apapun ya, apa itu fee terhadap pejabatnya, apa itu pungli terhadap petugasnya, mau di lapangan mau di birokrasi, kami hanya memastikan itu bahwa ini adalah pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat. 100% dana anggaran yang mereka kucurkan dari para investor ini, kami hanya memastikan bahwa itu teraplikasi kepada masyarakat dengan baik, sehingga RAP-nya, rencana pembangunannya, rencana anggaran pembangunan dan sebagainya itu sesuai dengan bentuk fisik pembangunannya, sehingga nanti ketika ini menjadi aset dikelola oleh daerah, ini bangunan itu sesuai. Saya sangat tertarik sekali dan berpikir kalau segala sesuatu pembangunan itu dilandasi dengan kejujuran, saya optimis bangunan itu juga akan awet, atau manajemen di sana juga akan baik, mindset karyawan atau direksi yang akan mengelola di sana, dan seluruh sampai ke tingkat pemerintah dan petugas penyelenggara negara yang lain, saya kira juga akan otomatis ikut budaya anti korupsi juga. Ini yang hanya kami inginkan, sehingga ini akan menjadi pilot project, menjadi contoh percontohan bahwa proyek yang melibatkan proyek besar atau kecil yang melibatkan kehadiran GMBK di sana menciptakan ketenangan bagi para investornya, ketenangan juga bagi para pengerjanya, pemborong dan kontraktor yang mengerjakan, para direksi dan semuanya yang mengelola juga, sehingga semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya pikir toh SOP sudah diciptakan, manajemen sudah diciptakan. Saya pikir untuk proyek yang sebesar ini tidak mungkin lah penghasilan dari semua pekerja-pekerjanya juga seperti ikut zaman Jepang dulu, tidak lah, semuanya pasti diperhitungkan dengan sangat detail, dengan sangat matang. Saya tahu bagaimana presidium BKNRI sendiri, Pak Triharsono ya, saya tahu beliau sangat memiliki keadilan ya. Sangat memiliki keadilan, banyak filosofi yang diberikan kepada kami waktu itu. Jadi mudah-mudahan dengan proyek BKNRI yang di sini dengan pengawasan dari GMBK menjadi contoh bagi proyek-proyek lain pembangunan di Lumajang, sehingga masyarakat baik mulai dari pemerintah, swastanya yang mengerjakan, begitu masyarakat yang menikmatinya benar-benar 100% bersih semuanya dari upaya-upaya penyalahgunaan dan manipulasi atau perbuatan curang itu tadi. Ini kan anggaran dari swasta ya. Kalau dari swasta dan pelaksanaannya sendiri swasta,
Itu apa pandangan GMBK tentang hal ini? Misalnya apakah nanti itu hal ini bisa dikorupsi? Ini kan pelaksanaannya kan bukan pemerintah Ya. tapi nanti pemerintah yang mengakuisisi setelah semua ini selesai. Ya. Jadi apa sih kehati-hatian dalam hal ini GMBK untuk melihat ini dalam pengawasannya? Ya. Tentunya birokrasi. Tentunya birokrasi. Yang kami antisipasi adalah yang pertama koordinasi di birokrasi. Akan ada banyak memerlukan keterlibatan birokrat untuk proyek ini. Itu yang pertama. Kami hanya memastikan bahwa birokrat sendiri juga tidak bermain-main di sini. Tidak juga akan menarik fee seperti yang biasanya gitu, yang mereka senang mainkan gitu ya. Setiap ada proyek itu kayaknya matanya berbunga-bunga gitu karena yang dipikirkan dapat jatah gitu ya. Kami hanya melihat di sini ini akan kami bersihkan dari situ. Karena undang-undang korupsi itu juga ada 3 hal. Oke, tidak ada kerugian negara di dalam materi, tetapi bagaimana dengan gratifikasi? Ada gratifikasi nggak dari sana? Pemberian hadiah untuk niat tertentu yang di luar jabatan atau di dalam jabatan sehingga suap menyuap untuk meloloskan dan sebagainya. Ya ini masuk dalam undang-undang korupsi, kategori korupsi. Ini potensinya ada di sana. Jadi tidak yang di pertama adalah kerugian negara, BKN RI tidak menggunakan anggaran negara, tapi kami masih memiliki 2 peran lagi, yaitu munculnya gratifikasi, suap menyuap tentang birokrasi, dan yang kedua yang berikutnya adalah tentang penyalahgunaan kewenangan. Nah ini kami melihat kerawanan dan potensi itu bisa saja terjadi dalam proyek yang miliaran rupiah di sini. Yang dimaksud gratifikasi itu tadi maksudnya ini dalam pembebasan lahan atau dalam pelaksanaan izin-izinnya? Semuanya yang melibatkan aktivitas penyelenggaraan negara. Jadi misalkan dalam pembebasan lahan di sana melibatkan penyelenggaraan negara mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa dan seterusnya sampai ke tingkat atasnya. Ya, potensi juga dari pembebasan lahan itu untuk bagaimana sebenarnya prosedur sudah dilalui dengan baik, tetapi gara-gara tidak ada fee di sana mereka mulai berulah. Ini kami hanya mencoba mengantisipasi itu jangan sampai terjadi. Itu upaya-upaya nakal yang kami akan ikut awasi di sana. Dari awal mulai pembebasan lahan itu sudah kami pastikan, kami himbau agar mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Ini kembali ke bagian BKNI RI-nya. Ini sudah sampai mana Pak persiapannya ini? Apakah sudah sampai ya pembebasan lahan mungkin seperti itu? Soalnya ini masyarakat tidak ingin ini hanya wacana ya, atau nanti ini akan memberikan peluang kepada birokrat-birokrat itu nantinya. Sudah sampai mana persiapannya? Begini, kemarin itu sudah BKNI RI untuk melaksanakan programnya sudah mencapai tahapan pembebasan lahan. Dan kemarin di Siti Sundari, Taman Wisata Siti Sundari daerah Desa Mbono, ini kemarin melaksanakan launching tanda tangan kontrak dan juga melaksanakan pembebasan lahan sekitar 31 kabupaten yang ada di Jawa Timur ini. Ini sudah direalisasi kemarin sore, yaitu pembebasan lahan berbentuk pembagian cek yang diserahkan kepada kuasa jual oleh tanah yang dijual oleh kepada BKN itu sendiri. Dan ini ada keterkaitannya kami dari program BKNI RI. Saya selaku anggota BKNI RI, kenapa saya menggandeng GMBK? Yang pertama, karena ini program ini bukan program di nasional Indonesia, karena ini kita sebagai bangsa Indonesia ini dipercaya oleh bangsa asing untuk mengelola anggaran segitu besar. Kalau kita nyeleweng di bawah, misalkan ya dari pelaksana lapangan, jadi bisa menghamburkan anggaran sehingga bangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan BKNI RI. Nanti kita juga tidak akan dipercaya lagi mau ke luar negeri. Dengan kita menjaga amanah dari luar negeri, Indonesia dipercaya sebagai negara yang bisa
mengelola apa yang diamanahkan oleh organisasi luar negeri kepada Indonesia, kita sebagai rakyat kecil, pelaksana lapangan, kita harus juga bisa menjaga. Itu makanya kenapa kakak saya menggandeng dari GMBK yang ada di Lumajang ini. Ya mudah-mudahan dengan kami menggandeng GMBK di Lumajang ini nanti bisa dicontoh oleh teman-teman kabupaten lain. Karena apa? Misalkan saya tidak mau bermain di anggaran GMBK, di anggaran BKN RI. Kan ini sifatnya kontraktual kepada PT. Dan dari GMBK itu sendiri nanti juga ikut turun ke pengawasan kepada PT-PT yang mengerjakan. Karena apa? Tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia yang dipercaya oleh asing ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai penyelewengan atau korupsi katakanlah, walaupun ini swasta, bukan korupsi pemerintah kan, tapi ini demi menjaga nama baik kita sebagai BKN RI, saya sebagai anggotanya ini harus ikut menjaga gitu. Jadi karena GMBK ini kan gerakan masyarakat perangi korupsi, jadi pengawasannya bukan hanya ketuanya saja, semua masyarakat yang akan memiliki bangunan ini nanti ikut mengawasi. Kekurangannya apa, usulnya bagaimana, ini nanti kita tampung semuanya. Jadi bukan hanya di kualitas bangunannya, tapi juga di segi estetika bangunannya nanti akan kita munculkan kearifan lokal yang ada di sana. Ini akan kita bentuk sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Itu. Untuk di Lumajang sendiri Bapak ya, sampai saat ini ada nggak kendala dari birokrat itu sendiri? Ada salah satu birokrat ya, instansi yang kemungkinan masih belum meyakini bahwa ini adalah program besar yang akan diluncurkan di Lumajang, tapi ada satu instansi yang tidak memberi rekom. Karena kami sudah masuk ke beberapa instansi, misalkan di Dinas PUPR kan akan tak masukin duluan. Karena apa? Sebelum lahan ini kami bebaskan harus ada rekom dulu dari pihak Dinas PUPR. Karena apa? Menentukan bahwa lahan yang akan kami tempati nanti ini tidak bermasalah dengan daerah, terutama dengan LP2B, lahan pertanian yang dilarang membangun dalam lahan hijau pertanian. Ini kami sangat antisipasi pada itu semua, karena nanti akan berbenturan, kami tidak mau berbenturan dengan pemerintah daerah. Kalau seperti itu berarti untuk saat ini belum clear semuanya Pak ya? Sudah clear semua. Cuma satu instansi, tapi tidak seberapa penting nanti di sana. Nanti akan dari pihak pusat nanti akan turun untuk melobi itu sendiri. Tapi yang vital dari instansi yang vital seperti Dinas PUPR sudah menyetujui dan meng-ACC untuk rekom-rekom kami. Makanya dari pihak BKN RI berani melunasi dengan bentuk cek kemarin. Karena apa? Rekomendasi dari masing-masing instansi terkait itu sudah dikeluarkan. Ini untuk GMPK ya ini. Untuk GMPK sendiri itu apa sih harapan dari bergabungnya GMPK untuk berkoordinasi dengan BKN RI nantinya? Lancar tentunya ya. Kelancaran, karena bahwa ada instansi yang mencoba, saya pikir ini miskomunikasi ya, kurang mengertinya, mungkin kurang pemahamannya masih kurang jelas, atau saya belum menemukan ini ada indikasi apa ini. Tetapi ternyata tadi tidak begitu signifikan, artinya secara sistem sudah bisa dilaksanakan pembangunannya, itu sebenarnya sudah dilaksanakan mulai dari kemarin. Tahapan awal pembayaran cek ya kepada pemilik lahan pembebasan itu sudah dilakukan. Artinya bahwa BKN RI kelas internasional ini juga nggak mungkin main-main, nggak mungkin gegabah sembrono dalam melangkah melakukan aktivitasnya. Tentunya sangat diperhitungkan, sangat matang, karena melibatkan juga kawan-kawan dari Jakarta yang saya pikir sangat mengerti, sangat paham bagaimana perjalanan prosedural proyek itu sebenarnya. Jadi ya GMBK hadir ya seperti itu tadi ya, seperti tadi memberikan
memberikan apa namanya ya, bukan menjamin bahasa kami, ikut serta dalam supaya seluruh masyarakat termasuk pemerintah kabupaten sendiri juga ikut berpartisipasi dengan baik, bahwa sekali lagi ini adalah greget dari orang luar loh ya, bukan orang Indonesia sendiri. Indonesia sendiri kalau membangun anggaran yang puluhan M satu titik itu ya kita juga sulit nyarinya. Untuk nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah ya siapa? Saya pikir andai kata saya sendiri juga belum tentu mampu melakukan itu gitu ya. Jadi harusnya masyarakat Lumajang dan juga pemerintah Lumajang sangat bersyukur sekali dengan kedatangan BKNRI membawa proyek yang fantastis ini, saya pikir, dan sangat disayangkan kalau sampai ada instansi-instansi yang mencoba apa namanya tidak mendukung upaya ini, kecuali nanti kalau memang ada prosedur yang memang belum dilengkapi atau apa, itu ya boleh silakan ya, karena itu menjadi syarat dan prosedur aturan yang berlaku. Yang penting tidak ada aturan-aturan inisiatif, itu yang akan kami coba untuk melakukan pendampingan dan pengawasannya. Jadi supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturannya, dan mudah-mudahan BKNRI sangat profesional dalam hal ini, tidak akan mau melewatkan satu prosedur pun yang akan dilewati, yang akan diloloskan itu akan ditempuhnya. Jadi saya berharap pemerintah juga berikan kemudahannya ya, kemudahan untuk investor bisa masuk sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sendiri untuk mempermudah investor masuk demi kesejahteraan masyarakat Lumajang itu. Lalu persiapan GMPK untuk saat ini sudah sampai mana sih untuk membackup dari lancarnya proses dari kegiatan BKNI RI sendiri? Ya, GMPK sebenarnya sudah 3 bulan berjalan ya. Semenjak pertama kali BKNRI masuk di sini, kami sudah mulai melakukan persiapannya, apa yang harus kami lakukan dan sebagainya. Tentunya Lumajang sendiri bersyukur bahwa di Lumajang ini juga ada koordinator Divisi 1 Jawa Timur yang mengkoordinir tidak hanya di Lumajang saja, tapi di beberapa kabupaten di sisi wilayah timur dan Bali malah ya, dan Bali. Jadi persiapannya juga kami sudah akan mengimbangi persiapan daripada BKNRI, apa yang akan BKNRI kerjakan, dan GMPK pasti ya, karena komunikasi dengan pihak BKNRI sendiri inten sangat sering sekali apapun permasalahannya, khususnya ada birokrasi dan permasalahan di lapangan. Jadi GMPK sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk nanti pembagian tim-tim yang akan dikerahkan juga akan melibatkan komunitas Badak juga, tidak hanya di bidang keamanannya, karena komunitas Badak kan memang spesialis di keamanan ya, tetapi ada beberapa yang memang digabungkan kepada GMPK untuk memperkuat apa namanya pasukan di GMPK sendiri. Karena kalau menggantungkan GMPK dalam 3 titik di Lumajang proyek BKNRI ini, saya pikir GMPK juga akan sedikit kewalahan gitu ya, dengan jumlah formasi yang terbatas. Bisa juga di backup, tetapi upaya-upaya pengawasan di bidang yang lain ini akan terbengkalai. Jadi kami GMPK tetap pengawasan di bidang yang lain di Kabupaten Lumajang tetap kita lakukan. Dan untuk BKNI sendiri ada tim yang akan kita gabung dengan kawan-kawan dari Badak untuk bisa menemaninya. Ini kembali ke Pak Pram nih ya. Ini masyarakat ingin tahu Pak, yang dibilang proyek ini mega proyek ya, nilainya miliaran Pak. Berapa sih Pak nilai dari proyek itu sendiri? Ketentuan nilai atau pagu yang dianggarkan oleh BKNI RI sesuai dengan RAB yang kami terima itu senilai 85 miliar per titik. Karena yang 5 miliar adalah pembebasan lahan dan perizinan, yang 80 miliar adalah fisik dan alkesnya, alat kesehatan dan segala fasilitas yang ada di BKN nanti. Di sana juga akan dibangun
helipad tempat landas helikopter, karena mungkin dari luar negeri yang datang tidak melewati darat mungkin bisa melewati udara dengan menggunakan pesawat helikopter. Titik-titik mana aja itu Pak yang yang ada di Lumajang ini? Kalau yang di Lumajang, titik satu adalah di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Yang kedua titik di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro Lumajang. Yang ketiga ada di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso Lumajang. Semua itu diperuntukkan untuk Fakes tadi itu Pak? Iya, semua tiga-tiganya diperuntukkan untuk Vaskes dan Panti Jompo. Jadi 3 lokasi yang akan dibangun nanti, dan semua ditempatkan di berdekatan dengan wisata daerah. Oke, itu terakhir nih Pak, apa sih harapannya dari PKNI RI berinvestasi di Kabupaten Lumajang ini sendiri? Harapan dari PKNI RI sesuai dengan harapan beliau Presidium PKNI RI, yaitu yang pertama mengangkat ekonomi daerah supaya rakyat kecil di daerah ini bisa ekonominya bisa terangkat, yang pertama. Yang kedua, untuk marwah daerah itu sendiri, apabila ada wisata di sana, ini selain pendapatan daerah akan terangkat, dan juga SDM dari warga yang berdekatan dengan BKN nanti juga akan terangkat. Karena apa? Di sana akan dibutuhkan pendidikan yang agak mencukupi untuk bekerja di BKN. Otomatis BKN sendiri akan membantu nanti segala sesuatunya di sana yang dibutuhkan oleh warga-warga yang masih SDM-nya belum mencukupi. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya mengenalkan wisata yang ada di Lumajang ini bisa terkenal sampai mancanegara. Itu harapan-harapan dari BKN, yang terutama adalah pemulihan ekonomi daerah, dan yang terakhir yaitu yang inti adalah ikut menyangga negara, hutang-hutang negara. Terima kasih atas penjelasannya Pak Abram. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ketua GMPK, apa sih harapannya dari pelaksanaan program proyek mega besar inilah? Itu Ya, untuk saat ini ya kita belum sebut ini mega besar, karena ada proyek yang triliun yang nanti akan lebih besar dari ini sebenarnya, yang akan dikerjakan oleh Lumajang ya, wisata di Rarupani ya. Ya, tapi ini skala untuk Lumajang standarnya memang di atas standar ini ya, sangat besar sekali, 85 miliar ini anggaran yang sangat besar untuk satu proyek swasta yang nanti akan diasetkan kepada daerah. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Lumajang, mari, karena ini adalah tujuannya baik untuk kesejahteraan masyarakat Lumajang, mudah-mudahan bisa secara keseluruhan nanti, karena nanti dari tadi sudah disampaikan bahwa nanti rekrutmen tentang karyawan dan sebagainya, petugas medis, pembantu medis, dan banyak di sana akan prioritas lokal ya, prioritas pekerja-pekerja dari lokal yang akan diambilnya. Tentunya ini akan menjadi suatu hal yang membahagiakan buat Lumajang, akan dibuka banyak sekali peluang-peluang untuk pekerjaan itu. Bagi di Lumajang kan sudah ada sekolah perawat gitu ya, artinya ada alternatif 3 vaskes yang memang di sana sangat dibutuhkan perawat-perawat itu untuk merawat pasien di sana. Jadi mudah-mudahan terdorong juga di sisi pendidikan keperawatannya, terus dokter juga pasti dibutuhkan di sana, pasti dibutuhkan. Terus juga dari kawan-kawan yang alternatif ya, pengobatan alternatif. Karena kita tahu kita memang sedang mengusulkan itu. Kita tahu bahwa luar negeri masyarakatnya kalau bicara medis itu sudah biasa ya, sudah sangat lebih canggih mungkin dari Indonesia. Tetapi untuk Lumajang sendiri punya pengobatan yang non medis yang juga perlu dipertimbangkan dan menarik buat mereka, mulai dari meses pijatnya, terus mulai dari pengobatan yang lain, alternatif yang lain ya. Apakah ini ada korelasinya dengan vaskes itu tadi? Pasti ada.
Karena di sana namanya Vaskes Panti Jompo atau Manula. Di sana ada gangguan atau kendala fisik tubuh yang memang tidak semuanya bisa di backup oleh medis. Tetap kayak pijat kan medis juga tidak ada rumah sakit yang menyediakan pijat gitu kan, tidak ada. Maka ini ya kayak terapi gitu ya, maka ini harus kita siapkan juga untuk seperti itu. Jadi kawan-kawan dari Lumajang sudah mulai terbentuk namanya paguyuban pengobatan tradisional Lumajang, namanya Petral ini. Ini kami kebetulan ada di sana juga di dalamnya. Kami memang sedang menjemput ini untuk mempersiapkan bagaimana pengobatan tradisional juga bisa dikenalkan kepada mereka secara internasional ya. Tentunya nanti di dalam lingkungan Vaskes itu sendiri akan banyak sekali tadi ya. Makanya saya himbau untuk masyarakat Lumajang seluruhnya mendukung, karena tidak hanya masyarakat yang di daerah pembangunan saja yang akan diangkat secara ekonomi, tetapi di luar yang memiliki keahlian-keahlian catering juga akan banyak juga diserap. Agro buah-buahan itu ya, komoditas kita juga akan diserap. Ini secara sistem saja. Tentunya satu Vaskes pasti memerlukan banyak sekali kebutuhannya, mulai dari makanannya dia, buah-buahan dia, minuman dia, susunya ya, akan banyak sekali. Dan saya yakin Lumajang sudah sangat siap untuk membackup tentang kebutuhan mereka. Ya, akan sangat. Ini otomatis akan menjadi tuntutan ya, menjadi semangat baru buat masyarakat Lumajang yang tentunya ada di bidang persiapan pencukupan tadi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara internasional. Saya belum berbicara bagaimana kalau mereka pulang, yang pengantar, penjenguk dan sebagainya pulang membawa oleh-oleh, ini tentunya pasti akan juga. Jadi ini nanti akan kita konsepkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti pemerintah Lumajang melalui OPD-OPD-nya yang berkaitan juga sudah mulai ikut melakukan persiapannya ya, ini peluang-peluang apa yang bisa, termasuk penginapan, karena di rumah sakit tidak disediakan penginapan. Orang yang mengantar itu ya hanya pasien yang boleh tidur di sana. Jadi artinya ada peluang mungkin masyarakat lokal sekitar atau pengusaha-pengusaha Lumajang sendiri bisa juga menciptakan lahan-lahan bisnis baru di sana terkait mengcover, mencukupi kebutuhan tamu-tamu luar negeri atau yang domestik yang memang masuk ke sana. Harapan saya seluruh masyarakat Lumajang tanpa terkecuali, siapa tahu kan begitu mereka punya anak, punya kemampuan juga, nanti bisa nanti diharapkan akan menjadi kader-kader yang bisa bergabung untuk bisa digunakan oleh Vaskes ini. Dan untuk pemerintah sendiri, saya berharap karena ini memang murni untuk masyarakat Lumajang, ya saya berharap pemerintah juga kooperatif dalam kegiatan PKNRI masuk ke Lumajang dengan tujuan pembangunan Vaskes ini.